Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita menunggu sidang isbat dari pemerintah kita yang menentukan kapan kita akan memulai ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Karena para imam yang empat dalam empat madhab disepakati bulan Ramadan dimulai dengan ru'yatul hilal. Tidak ada satupun dari madhab itu yang mengatakan dengan apa? Hisab. Hisab hanyalah alat bantu. Maka puasa dimulai diakhiri dengan ru'yatul hilal. Dan ini menunjukkan universalnya agama Islam. Karena ru'yatul hilal, melihat hilal, bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan punya mata yang sehat. Sedangkan hisab hanya dimampui oleh orang-orang tertentu. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Jika tertutup oleh mendung, jika kalian tidak bisa melihat hilal karena tertutup oleh mendung, apa solusinya? Sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian yang berpegang dengan hisab, bahwa berargumentasi bukankah ketika dihitung bulan itu sudah ada. Jadi, maka benar, bulan itu dengan hisab bisa jadi sudah ada. Yang sering diistilahkan dengan apa? Wujudul hilal. Secara hitungan hilalnya sudah ada, meskipun karena saking kecilnya tidak mungkin dilihat. Berarti kan bulan sudah berganti. Maka ingat, dalam Islam tidak semata-mata mengamalkan sesuatu sesuai dengan realita. Dalam hadis tadi, ketika mendung menutupi, kemudian disempurnakan jadi 30, mungkin nggak ketika mendung itu menutup, hilal sudah ada? Mungkin. Tapi karena manusia tidak mampu melihatnya, tidak masalah. Meskipun mungkin sudah berganti bulan, kita tetap menganggapnya belum berganti bulan. Dan seperti ini tidak hanya terjadi dalam masalah awal bulan. Tentang apa? Mengamalkan satu hukum sendiri, realitas satu sendiri. Contoh dalam masalah lain, karena ternyata Masya Allah, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Suaminya ingin lebih dulu puasa, istrinya punya prinsip lain. Maka saya terangkan kembali masalah ini. Ternyata bukan masalah ru'yatul hilal saja, bukan hanya masalah bergantinya bulan saja, bahwa kadang antara apa? Hukum dan realita itu berbeda. Contoh yang lain dalam kasus tuduhan orang berzina. Ketika orang menuduh berzina, apa syaratnya? 4 orang saksi.
Dan dimaksudkan saksi zina adalah melihat langsung timba masuk ke dalam sumur. Ibu-ibu, bapak-bapak paham? Nah, anak-anak nggak paham nggak masalah. Maka hakim menanya satu persatu. Fulan, pertama, A, kamu melihat? Benar? Iya, melihat. Timba masuk dalam sumur. B, benar lihat? Benar, saya melihat. Timba masuk sumur. C, benar, saya melihat. Timba masuk ke sumur. D, bagaimana? Oh, saya cuma lihat kaki, waktu itu kehalangan pohon. 3 orang melihat. Orang keempat ragu. Tidak berani mengatakan iya, karena terhalang oleh pohon. Zina terjadi tidak? Zina terjadi, 3 orang lihat. Tapi secara hukum apakah orang itu dihukum yang berzina? Tidak. Karena syaratnya harus 4 saksi. Sedangkan saksi yang keempat tidak berani mengatakan melihat apa? Timba masuk sumur. Siapa yang dihukum? 4 orang ini. Padahal kenyataannya zina terjadi, dilihat oleh si A, si B, oleh si C. Tapi syaratnya 4-empatnya harus melihat. Berarti antara hukum sendiri, realita sendiri. Dan itu juga terjadi dalam kasus apa? Zina juga. Kalau ada wanita yang terikat pernikahan sah, dia berzina, la qadarullah, kemudian sampai punya anak dengan selingkuhannya. Anak ini dinisbatkan kepada siapa? Suami sahnya. Meskipun bahkan hari ini kita punya teknologi yang namanya apa? Pembuktian secara DNA. Wajahnya mirip, dites DNA apa? Positif dengan orang lain. Tapi secara syariat anak ini dinisbatkan kepada suami sahnya. Nabi SAW mengatakan al-waladulil firash. Anak itu milik pemilik kasur alias suami yang sah. Maka dari sisi dalil maupun kias, memulai bulan Ramadan adalah dengan apa? Ru'yatul hilal. Bahkan kemudian seandainya kita mengatakan ini perbedaan, maka ada kaidah yang sudah dibuat para ulama sedari dulu, apa itu? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Oke, kalau kita katakan ini perbedaan ijtihad, maka ketetapan yang diputuskan hakim, yaitu pemerintah yang sah, itu mengangkat perbedaan. Maka sudah semestinya masing-masing legowo, menanggalkan egonya, meletakkan egonya, agar apa? Yang seringkali diserukan, yang seringkali dikampanyekan, katanya apa? Persatuan umat Islam. Bahkan saya melihat sebagian menulis ataupun menyampaikan dengan dasar hadis yang lemah atau nggak tahu, itu ya, mengatakan apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Sebagian mengatakan perbedaan itu rahmat. Ini pernah dibahas oleh Ustadz Al-Walid Aunur Rafiq Ghufran tentang hadis ini. Apa? Kalau perbedaan itu rahmat,
maka mari rumah tangga kita bikin apa? Ribut-ribut terus. Rumah tangga dibikin ada perbedaan terus supaya penuh rahmat. Maka ini hadis yang mungkar kalau itu dikatakan hadis. Kalau itu dikatakan pendapat, itu pendapat yang tidak benar. Bagaimana perbedaan dikatakan apa? Rahmat. Bahkan rahmat itu dalam persatuan. Maka slogan yang kadang juga disampaikan, mari kita saling menghormati. Ini ya memang mudah dikatakan. Tapi lihat kenyataannya. Ketika suami dan istri punya pilihan masing-masing, nyaman nggak? Besok siang istrinya masih apa? Makan bakso. Suaminya hanya bisa ngelirik. Atau sebaliknya, istrinya pengen puasa, suaminya sedang apa? Makan sate. Gimana rasanya? Rahmat? Bukan rahmat. Maka mari kita tanggalkan ego kita, menuruti para ulama. Masalah ini bukan masalah baru. Masalah yang sudah ada dari dulu. Petunjuk ulama sudah jelas. Maka semoga Allah menyampaikan kita semua ke bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, menolong kita semua, memberikan petunjuknya, sehingga kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, membersihkan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita penduduk surga, dan terbebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Ini lagi-lagi pertanyaan dengan awal Ramadan. Afan Ustaz, tapi kelihatannya bukan hadir di sini. Izin bertanya, ikut sholat tarawih tapi besok belum puasa, ya kan? Subhanallah. Kalimat saling menghormati, perbedaan dan sebagainya, mungkin itu kalimat yang mudah diucapkan di atas. Tapi di grassroots, istilah kerennya, di kalangan bawah ini menimbulkan apa? Kebingungan, kegaduhan. Maka subhanallah, yang diamanai memikul organisasi, memimpin umat, yang selalu mengatakan tadi apa? Persatuan. Mari kita buktikan. Bukan hanya slogan, bukan hanya kepentingan. Ketika apa? Ada kepentingan kemudian kita mengatakan bersatu. Tapi mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kita Ramadan, Nabi SAW juga mengatakan apa? Sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas, atau kama qala Rasulullah. Berpuasalah ketika hari manusia berpuasa, dan berbukalah ketika apa? Manusia berbuka. Jadi Nabi SAW sendiri sudah menyerukan tentang apa? Persatuan. Bagaimana ketika kita hidup di negara yang pakai hisab? Ya sudah. Tadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa, pemerintah yang sah mengangkat apa? Perbedaan. Kita mengikuti apa? Apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Dan setahu saya pemerintah-pemerintah negeri Islam itu semuanya pakai ru'yatul hilal. Paling tidak seperti Indonesia menggabungkan dua hal ini.